Hai, pada kali ini Miss Fitri akan mencoba membahas beberapa materi yang telah kita ulas di kelas pada beberapa pertemuan kemarin. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, maka Miss Fitri sudah siapkan beberapa gambar di sini, gambar berisi teks ya, juga beberapa contoh kalimat. Baik, Miss Fitri sedikit menjelaskan bahwa di sini ada penggunaan have to, has to, dan juga had to. Nah, penggunaan auxiliary have, has, maupun had sebenarnya sudah kita pelajari pada level sebelumnya. Namun untuk level 4 ini, materinya lebih spesifik pada penggunaan have, has, dan juga had to untuk menyatakan suatu keharusan atau perintah. Nah, di sini penggunaan have to atau had to, nah, digunakan untuk suatu perintah yang telah dibuat oleh suatu aturan. Nah, contohnya seperti apa? Nanti bisa Miss Fitria tunjukkan pada kalimat yang sudah dituliskan di dalam video ini. Nah, kemudian bagaimana penggunaan have, has, dan juga had? Nah, tentunya sedikit Miss Fitria beli penjelasan. Di sini ada penggunaan have yang pertama. Nah, have digunakan untuk subjek I, you, they, we. Nah, di situ ya. Sedangkan kalau untuk has digunakan untuk subjek he, she, it, atau benda-benda yang sifatnya singular atau tunggal. Nah, sedangkan untuk had digunakan untuk subjek apa saja, namun keterangan waktu yang dimaksud dalam kalimat tersebut sifatnya adalah lampau atau sudah terjadi. Nah, diingat ya, intinya have maupun has, keterangan waktunya digunakan pada present time, yaitu berarti masih berlaku sampai saat ini, atau tidak ada keterangan waktu khusus yang menyatakan bahwa itu sudah terjadi di waktu lampau, sedangkan untuk had, maka kejadian tersebut sudah terjadi di masa yang lampau. Nah, baik, kembali lagi pada makna dari have to, has to, dan juga had to. Have to, has to, dan juga had to digunakan untuk menyatakan suatu perintah. Perintah atau suatu kewajiban yang sudah dibuat oleh suatu aturan khusus. Nah, contohnya, ketika kalian ke sekolah, kalian mungkin harus menggunakan seragam. Walaupun seragam memang gak hanya digunakan di sekolah ya, pada beberapa kantor dan juga lembaga lainnya memang diwajibkan untuk menggunakan seragam. Nah, ini tantanya adalah menggunakan seragam adalah suatu keharusan. Keharusan yang sudah dibuat oleh peraturan. Nah, maka untuk menyatakan suatu keharusan yang sudah dibuat oleh peraturan dalam bahasa Inggris, kita harus menggunakan have to, has to, dan juga had to. Baik, kita mulai dari have to. Ingat ya, have to berarti kejadiannya masih berlangsung hingga sekarang atau tidak ada tanggal waktu tertentu. Nah, intinya in general masih terjadi sampai saat ini. Oke, pertama, you have to wear uniform to school. Kamu harus pakai seragam ke sekolah. Dan itu memang benar ya. Sampai saat ini siswa-siswi di Indonesia menggunakan seragam ke sekolah seperti itu ya. Kemudian, jika kalimatnya itu jika auxiliary-nya diganti menjadi has, maka subjeknya juga harus berubah. Kalau bukan he, she, atau juga it. Nah, contohnya, he has to take out his shoes in the mosque. Dia, laki-laki, harus melepaskan sepatunya ketika ada di dalam masjid. Nah, ya, he has to take out his shoes in the mosque. Dia laki-laki harus melepas sepatunya di dalam masjid. Nah, kenapa di sini menggunakan has? Karena subjek yang digunakan adalah he, she, atau it. Jadi nanti di soal, kalau nanti subjeknya adalah nama-nama orang atau nama-nama benda yang jumlahnya hanya satu, maka kamu jangan menggunakan have, tapi menggunakan has. Oke, kemudian bagaimana Miss Fitria jika auxiliary-nya di sini, paraphrase-nya diganti dengan had to? Oke, diingat ya, jika had itu adalah kata-kata bentuk lampau, yang dimana keharusan tersebut atau tindakan tersebut sudah dilakukan di masa yang lampau aksinya. Oke, di sini ada kalimat, My grandfather had to catch a thief long time ago. Kakek saya dulunya harus menangkap pencuri. Nah, di sini bisa menggambarkan bahwa kemungkinan kakeknya ini adalah suatu security guard gitu ya, atau bisa dibilang polisi bisa jadi. Nah, maka kewajibannya adalah menangkap pencuri. Nah, kapan itu terjadi? Tentu dulu ya. Sekarang sudah tidak lagi karena di sini kalimatnya jelas menggunakan had to. Dan ada keterangan waktunya juga long time ago, pada dahulu kala atau zaman dulu seperti itu ya. Oke, sepertinya untuk
pembahasan have to, has to, dan had to cukup sampai sini ya, tidak usah terlalu panjang. Nanti kalian bisa latihan daripada soal-soal yang Miss Fitria berikan seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada adjektif, komparatif, superlatif. Nah, tentunya untuk materi komparatif dan superlatif adjektif, Miss Fitria sudah pernah berikan di level sebelumnya. Tapi untuk di level 4 kali ini bisa dibilang pembahasan adjektifnya menjadi lebih spesifik. Contohnya apa? Penggunaan dari irregular form. Nah, irregular form ya, jadi yang bentuknya itu berubah. Di sini ada contoh. Good menjadi better, menjadi best. Good artinya baik, better lebih baik, best itu terbaik. Nah, sedangkan kembali lagi di postingan ini juga terlihat ada yang namanya satu syllable. Satu syllable itu apa? Syllable adalah suku kata. Coba sekarang kalau kalian lihat ya, one syllable ada strong, stronger, strongest, atau juga small. Small juga termasuk satu syllable atau satu suku kata. Suku kata adalah suatu hal yang sifatnya bisa terpecah. Contohnya, Miss Fitria akan kasih kalimat seperti ini ya, kasih kata sifat ya lebih tepatnya ya. Kata sifat ya. Contohnya, oke, masih ya, masih yang, nah, crazy. Nah, crazy juga merupakan kata sifat. Nah, crazy, crazy. Maka di sini ada dua suara. Ingat ya, ada dua suara huruf vokal. Ada cray, ya di sini ada cray, kemudian ada z. Walaupun di sini y, tapi bacanya seperti suara i ya. Maka ini namanya adalah, namanya adalah two syllable. Nah, atau dua suku kata. Nah, jika di sini dua suku kata, maka masih menggunakan tambahan ER atau EST. Maka crazy artinya gila, lebih gila menjadi crazier. Nah, kemudian berubah menjadi craziest. Nah, seperti itu. Miss Fitria, kenapa ini Y-nya dicoret? Nah, di sini udah diajarin tentunya ya sama Miss Fitria ada di catatannya. Kalau ada Y di situ, maka adjektif yang berakhiran Y, Y-nya harus dicoret dan diganti dengan IER atau IEST. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita di sini ada smart. Nah, smart. Smart termasuk satu suku kata. Karena smart hanya ada satu huruf vokal di sini, ya. Atau dan suaranya juga terdengarnya hanya satu saja ya. Satu suara huruf vokal. Oke, kemudian smart berarti smart lebih pintar menjadi iya ditambah er. Kemudian kalau lebih pintar berarti menjadi smartest. Nah, oke. Kemudian itu adalah contoh-contoh yang hanya satu suku kata ya, atau kita juga bisa pakai yang dua suku kata. Nah, oke, kalau untuk yang dua suku kata, nah kalian bisa lihat ya, kita bisa pakai di sini large. Itu udah ada contohnya ya, large. Sorry, large. Oke, large, 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 large. Nah, large artinya adalah luas seperti itu. Nah, di sini ada large, large, large. Nah, di sini bisa kita bilang sebagai dua suku kata seperti itu. Nah, selama masih satu suku kata atau dua suku kata, maka berarti iya masih menggunakan tambahan er atau est. Maka menjadi larger juga largest seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian ya, kalau seandainya kita ada juga di sini pretty. Nah, ya, pretty. Nah, sorry. Nah, di sini ada pretty, Miss Fitri ya. Pretty itu artinya cantik gitu ya. Nah, kalau kalian lihat pretty di sini, pretty, pretty, maka ada dua suku kata. Nah, kalau ada dua suku kata, maka benar, maka harus masih ditambah er atau juga est ya. Mudah ya. Nah, sekarang kita lihat nih yang suku katanya lebih dari dua. Ingat, kalau suku katanya lebih dua, maka ER dan EST tidak lagi dipakai, yaitu yang harus dipakai adalah more dan juga most seperti itu. Ya, oke. Maka kita ambil satu contoh yang agak panjang. Nah, contohnya mahal, ya, expensive. Oke. Nah, kalau lebih mahal, maka kamu akan bilang more expensive. Nah, sedangkan kalau untuk
termahal, maka kamu akan pakai most expensive. Sorry. Nah, tapi jangan lupa ya penggunaan the. Jadi kalau setiap kali ter itu harus ada the. Nah, di sini juga sama, ada the, ya. Di sini juga ada the. Nah, kemudian sedangkan kalau untuk yang smarter atau tambahan er, ciri-cirinya ingat dia harus ada diikutkan, iya, ada than di situ. Ya, ada than. Smarter than, larger than. Karena jika dia sifatnya masih komparatif, komparatif sendiri artinya adalah mhm. Iya, membandingkan. Maka harus ada pembandingnya. Contohnya apa? Julia is smarter than Robbie. Julia lebih pintar daripada Robbie. Nah, harus ada pembandingnya. Seperti itu ya. Kemudian larger. My room is larger than my brother's room. Nah, kamar saya lebih besar daripada kamar saudara laki-laki saya. Seperti itu. Jadi harus ada pembandingnya ya. Oke. Nah, sedangkan untuk yang untuk yang irregular, nah kalian bisa lihat di sini listnya ya. Bad menjadi worse. Jadi bukannya better ya atau baddest, tapi bad menjadi worse atau worse ya. Nah, far di sini juga sama ya. Farther dan juga further seperti itu. Nah, di sini ada far yang distance, ada juga di sini far-nya extend. Nah, ini cakupannya berbeda. Jadi kalau far di sini untuk jarak, tapi kalau far yang di sini itu digunakan untuk sesuatu yang tidak menggambarkan jarak, tapi menggambarkan suatu hal ya yang dimana jaraknya itu tidak bisa tercakup seperti itu. Nah, contohnya, okay, today we will talk about this topic further. Today we will talk about this topic further. Nah, ya. Jadi hari ini kita akan membicarakan topik ini lebih jauh seperti itu. Nah, lebih jauhnya kan tidak terukur seperti itu ya. Maka komparatifnya lebihnya menjadi further, further, further ya. Oke, kemudian di sini ada good, better menjadi best ya. Nah, di sini ada ill ya. Nah, ini sebenarnya sama seperti bad ya, seperti itu. Nah, kemudian ada late, terlambat. Nah, ada juga less nih, less artinya sedikit ya. Oke. Bisa juga ini menjadi ya, less, lesser, dan juga least ya. Least itu paling sedikit. Nah, ini little, little itu amount. Nah, ini little ini digunakan untuk uncountable ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa dihitung. Contohnya, a little water contohnya ya, atau a little liquid. Nah, untuk suatu hal yang tidak bisa diukur. Sedangkan kalau seandainya bisa dihitung, kita pakai a few seperti itu ya. Oke, dan di sini ada many. Nah, many artinya banyak, more lebih banyak, most paling banyak. Nah, sama juga seperti much ya, bedanya kalau many itu untuk kalimat negatif seperti itu. Oke, nah kemudian ya di sini selanjutnya ada relative clauses. Nah, relative clauses Miss Fitria akan coba kasih penjelasan. Nah, perlu diingat ya, kemarin di sini Miss Fitria sebenarnya kasih beberapa, yaitu ada who, which, dan juga where. Nah, tapi ada juga untuk penggunaan whose dan juga when, ada juga whom ya. Nah, tapi untuk lebih memudahkan kalian, Miss Fitria tidak pakai whom, whose dan juga when-nya gitu ya. Jadi hari ini kita fokus aja kepada tiga, yaitu who, which, dan juga where. Nah, oke. Diingat ya, sesuai yang sudah kalian lihat di catatan, kalau who digunakan untuk, iya, untuk sesuatu yang aksinya dilakukan oleh seseorang. Contohnya, nah, oke. Contohnya, I, nah ya, I saw a man. Nah ya, I saw a man. Nah, who bought my. Mhm. Ya, contohnya saya melihat pria. Nah, di situ yang membeli. Nah, di sini bisa dibilang membeli baju contohnya ya. Oke, oh car aja deh. My car yesterday. Nah, ya. Oke, atau kita pakai had aja deh. Who had bought my car yesterday. Nah, I saw a man who had bought my car yesterday. Saya melihat pria yang telah membeli mobil saya kemarin. Seperti itu. Nah ya, oke. Nah di sini ada who. Nah, berarti who ini refer ke siapa?
Nah, who itu refers ke man nih, man ya. Man itu kan adalah orang. Nah, maka objeknya orang. Maka yang dimaksud dengan who ini adalah harus yang mendeskripsi orang seperti itu ya. Maka who ya diingat ya bahwa who adalah subjek atau objek pronoun yang menggambarkan untuk mendescribe seseorang seperti itu ya. Oke, sedangkan kemudian ada juga which ya. Oke, kalau bedanya tadi, kalau who adalah sesuatu yang di reverse untuk menggantikan subjek orang, sedangkan kalau which adalah di reverse untuk menggantikan subjek benda. Ingat ya, benda atau animal. Animal juga bisa, ya. Oke, bendanya juga apa saja ya, bisa juga sekolah, bisa apapun gitu ya, tapi intinya reverse ke benda atau binatang atau animal, ya. Oke, sekarang, nah ya, kita mau bilang, contohnya kita mau bikin kalimat, mobil yang aku beli gitu ya, telah rusak contohnya gitu. Nah, oke, contohnya my car, oke, which I just got. Nah, ya mobil yang baru saja saya dapatkan, oke. All, oke, was broke. Atau broke today, was broken today. Nah, ya, mobil yang baru saja saya dapatkan, nah ya sudah rusak hari ini. Nah ya, oke atau kita ganti di sini already. Nah, already broke today, ya broke today. Nah, jadi mobil yang baru saja saya dapatkan sudah rusak hari ini. Nah ya, oke. Di sini kita kenapa pakai which Miss Fitria? Karena which di sini menggambarkan car bukan my ya, sedangkan car itu adalah benda seperti itu ya. Oke, sedangkan kalau untuk where itu lebih mudah. Kalau where itu digunakan untuk menggambarkan tempat. Nah, ya. Oke, contohnya. Nah, ya I know. Nah, ya Chinese. Nah, ya restaurant. Nah, ya where. Nah, ya we can go. Nah, ya, saya mengetahui restoran Cina yang kita bisa kunjungi. Nah, yang kita bisa kunjungi. I know a Chinese restaurant where we can go. Nah, go di sini artinya adalah pergi atau kunjungi. Nah, misalnya kenapa di sini nggak pakai who atau which? Nah, karena di sini Chinese restaurant adalah tempat. Jadi where digunakan untuk reverse tempat. Which digunakan untuk reverse benda. Who digunakan untuk reverse orang, benar, subjek orang, ya, seperti itu, oke? Nah, kemudian kita pindah ya ke possessive pronoun. Nah, untuk possessive pronoun ini lebih gampang ya, karena kalian sudah tahu perubahannya, I jadi mine, ya, you jadi yours, kemudian they menjadi theirs, ya, kemudian we menjadi ours, he menjadi his, she menjadi hers, it menjadi it, seperti itu. Nah, oke, Miss Fitri, apakah possessive pronoun itu hanya boleh ditaruh di belakang gitu ya? Nah, itu nggak juga ya. Kita juga boleh menggunakan possessive pronoun ini diikuti oleh kata kerja gitu. Nah, kayak seperti ini juga diikuti oleh kata benda. Ini nggak masalah ya. Yang penting kalian paham maknanya. Makna dari mine, yours, his, hers, ours, theirs, dan sebagainya itu artinya adalah milik. Jadi milikku. Ya, jadi sudah menggambarkan kepemilikan. Ya, jadi mine artinya milikku. Yours artinya milik kamu. Nah, maka kalau seandainya, contoh, Miss Fitria buat kalimat seperti ini. Ya, bikin kalimat, jaket punyaku, jaket milikku, atau jaket milikku berwarna biru, contohnya gitu ya. Nah, contohnya ya, mine clothes. Nah, ya, mine coat, sorry, coat ya. Mine coat is blue. Nah, ya. Nah, walaupun sebenarnya kita juga bisa pakai my. Nah, tapi nggak apa-apa. Atau gini, seperti ini ya. Kita bisa pakai gini. Mine is that, okay, is that your coat?
apakah ini jaket kamu? Nah, ya. Kemudian dijawab oleh kita, no, mine is blue. Nah, seperti itu diikuti oleh kata kerja juga boleh ya. Apakah ini jaket kamu atau coat? Coat itu jaket yang agak panjang gitu ya. Nah, di sini dia menjawab tidak. Milikku berwarna biru. Milikku berwarna biru. Walaupun dia tidak mention apa yang dimiliki, tapi sudah tahu ya, karena kan yang ditanyakan adalah code-nya gitu ya. No, mine is blue. Nah, oke, kemudian apakah boleh, Miss Fitria, kalau seandainya nama seseorang itu pronounsnya seperti apa? Nah, kalau pronounsnya itu adalah nama orang, maka ingat, nama orangnya harus ditambah apostrof, koma, S. Nah, ini seperti Abdul ya. Abdul, koma, S. Tapi gimana Miss Fitria kalau nama orangnya belakangnya sudah ada S-nya? Contohnya, gini ya, James. Nah, James kan belakangnya udah S, maka nggak usah kalian pakai seperti ini. Nah, ya contohnya gini. James Code. Nah, itu nggak usah. Cukup seperti ini aja. James Code. Nah, kemudian gimana yang bentuk plural? Contohnya the students, ya. Nah, kalau untuk the students juga sama. Ini bentuk plural, tidak usah seperti ini. Tapi cukup seperti ini. The students, class, room. Nah, seperti itu. Ya, oke. Nah, intinya seperti itu. Ini nanti soalnya akan lebih mudah ya, karena biasanya hanya akan ditunjukkan subjeknya apa, kemudian nanti kalian diminta untuk mengubah ke dalam possessive pronoun ya, seperti itu ya. Baik ya, kalau seperti itu, ulasan dari Miss Fitria sampai sini dulu ya, tidak panjang karena kalian juga sudah mencatatnya seperti itu ya di dalam catatan buku kalian. Kalau kalian bingung-bingung lagi, nanti ketemu sama kata-kata adjektif atau kata-kata di soal lain yang kemungkinan tidak ada pada catatan ini, tidak ada pada video ini, kemungkinan sudah ada juga kok pastinya di dalam catatan yang kemarin Miss Fitria berikan di kelas seperti itu ya. Baik, kalau begitu sampai sini dulu videonya. Semoga penjelasan dari Miss Fitria bermanfaat. Miss Fitria pamit. I'll see you around. Bye-bye.